Jadi gini, tolong jangan disanggah, jangan disela dulu. Kita ngomong soal salib, artinya itu menghukum mati seseorang pada tiang salib dengan cara digantung maupun dengan cara dipaku. Itu namanya menghukum salib sampai mati. Dan tidak ada ceritanya orang disalib dalam waktu 3 jam mati. Paling cepat 3 hari. Makanya ketika Yesus yang katanya mati, itu Pilatus heran. Ya, kok cepat mati? Karena memang tidak ada fakta. Orang disalib cepat mati dalam waktu 3 jam tidak ada. Mau bukti lagi, 2 orang yang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Yesus, itu matinya bukan disalib dia. Dia diturunkan lalu dipatahkan kakinya untuk mempercepat kematiannya. Ini fakta. Tidak ada orang disalib mati dalam waktu 3 jam. Bahkan kalau Anda pernah melihat konstruksi penyalipan di Filipina, benar-benar tangannya dipaku, kakinya dipaku. Habis itu selesai prosesi penyalipan, tangannya diperban, kakinya diperban, habis itu ngerokok dia. Ngerokok, nggak mati. Nah ini justru Yesus yang katanya diberi kekuatan oleh Tuhan melalui malaikat, baru 3 jam kok mati. Ini timbul pertanyaan, timbul tanda tanya. Kenapa kok cepat mati? Itu satu. Yang kedua, setelah minum anggur asam, Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi nanti setelah peristiwa itu, setelah pematahan kaki 2 orang di sebelah kanan dan kirinya, serdadu Romawi mengambil apa? Anggur asam, dicucukkan ke mulut, tentara-tentara Romawi menusuk lambungnya, keluar darah. Orang mati mana, orang yang sudah mati dilukai baru keluar darah. Itu tidak ada. Itu bertentangan dengan kenyataan. Itu artinya apa? Yesus belum mati. Nah, itu memenuhi nubuatan yang dia janjikan. Ya, di dalam Matius 39 ayat Matius 12 ayat 39, di situ dikatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Nah, Yunus ketika ditelan ikan di perut ikan, dia melakukan sebuah tanda. Ada tanda, ada keajaiban di sana. Apa keajaibannya? Dia tidak mati. Kalau dia mati, berarti nggak ada tanda, nggak ada keajaiban. Apa buktinya Yunus tidak mati? Anda baca di dalam Yunus 2 ayat 4. Di situ Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Kalau dia mati, bagaimana dia berdoa? Yesus juga akan mengalami tanda seperti Yunus. Kalau dia mengalami tanda seperti Yunus, seharusnya dia tidak mati. Kalau dia mati, tidak ada tanda. Sudah Pak ya? Ingat? Sudah. Yesus tidak mati disalib, artinya penyaliban Yesus hanyalah sandiwara saja. Sudah Pak? Oke, silakan. Oke. Masalah Yesus mati disalib, itu sudah ada dinubuatkan di Perjanjian Lama. Bapak boleh baca, saya nggak terlalu eksplisit apanya, ayatnya ayat berapa, itu sudah ada dinubuatkan di Perjanjian Lama ya Pak ya. Kasih reference dong, jangan cuma ngomong Pak. Saya aja hafal Bible bos, nggak ada saya buka-buka tadi itu. Kalian sudah paham itu, kalian sudah paham. Jadi Nih, sekarang gini. nama saya Bible berjalan nih, malu Ya. kalau saya nggak banyak hafal Bible. Exactly. Itu sudah ada Pak. Jadi memang Kalau saya tidak Anda mau berdiskusi, bicara Saya itu tidak mungkin Anda tidak ada bisa tuh dalam Bible, membantah. jangan diskusi Pak. Ya, sekarang gini. Saya Tulis belum dulu selesai. baru diskusi. Anda Saya belum tidak selesai. bisa membantah dari pernyataan saya Saya belum bahwa selesai. Yesus tidak mati disalib. Saya Ya. belum selesai. Saya belum Nih. selesai. Tadi Bapak bicara Oke, 8 jam. silakan. Oke ya. Nah, itu tentang masalah Yesus disalib ya. Masalah Anda memandang bahwa dia tidak masuk akal mati 3 jam, itu cara berpikiran Anda secara logika Anda. Namun apapun
Di Logika dunia. manusia, woi, bukan logika Anda. Jangan bilang Anda. Oke, Ada oke, kami ya, di ya. sini yang pakai Oke, otak juga ya, nggak ya. mungkin itu Oke. terjadi. Nah, sekarang saya mau bertanya ini. Saya mau Nggak ada sanggahan ya? saya bertanya ya. Sanggah dulu Bang, lalu Anda bertanya. Sanggah dulu pernyataan ini Saya ya, sudah sanggah Bang tadi. Sugi. Saya sudah sanggah Ini tadi. teruskan yang dulu disangka. soal penyalipan, jangan kemana-mana. Kita teruskan penyalipan dulu. Iya. Ya, saya sudah Jangan sanggah tadi jangan bahwa yang lain lagi. Jangan lompat saya ke sudah lain. sanggah tadi bahwa penyalipan itu memang sudah ada dinubuatkan di Perjanjian Lama. Kalau tidak percaya baca Mana dia, Pak? Mana referensinya? Referensi mana? Biar aku buka sekarang. Saya enggak Dalil- coba buka di dalilnya, Perjanjian Pak. Lama. Oke. Sepertinya dia tidak menyanggah. Saya tambahin lagi bukti. Sebenarnya saya belum selesai. Saya belum selesai. Kalau kalian begini Bentar, ya. Bang. Saya belum selesai sebenarnya. Dibacakan Bang, Bang, dibaca izinkan aja. saya untuk meneruskan ya. Untuk meneruskan. Silakan nanti kalau Anda tidak setuju, Anda sanggah. Sanggah, Ya. iya, dengan data Menurut dong. Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian itu harus berupa roh. Anda lihat di dalam Lukas 20 ayat 36. Ketika orang Yahudi bertanya tentang satu perempuan mempunyai 7 suami. Tujuh suami itu bersaudara. Laki-laki yang pertama menikah tidak punya anak, diteruskan kedua, ketiga, terus semuanya tidak punya anak. Pertanyaan yang ditanyakan di situ, nanti di hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Dijawab oleh Yesus, kamu tolol. Kata Yesus, orang yang sudah dibangkitkan tidak dikawinkan dan tidak dapat mati lagi. Mereka akan seperti malaikat, akan seperti ruh di surga. Nah, kita buktikan ketika Yesus menemui para murid. Ya, ini juga dijelaskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat-ayat 48 dan seterusnya. Coba dilihat di situ. Kata Paulus, yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ingat, tubuh jasmaniah dan tubuh rohaniah. Berarti kalau tubuh rohaniah itu tidak memiliki daging dan tulang. Sebagaimana ketika Yesus menemui para murid di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 43. Apa kata di situ dikatakan? Ketika para murid bersembunyi karena para murid itu kabur. Tidak pernah para murid itu menjadi saksi penyalipan itu. Baik penyalipan mau kebangkitan, para murid tidak pernah jadi saksi. Karena di dalam Markus 14 ayat 50 ketika Yesus ditangkap, semua murid kabur. Jadi para murid posisinya masih sembunyi. Ketika Yesus datang dan berkata, "Shalom, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus itu hantu. Lalu kata Yesus, "Mengapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku." Ya, karena bagi ruh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Para murid masih tidak percaya kalau yang hadir itu Yesus yang tidak bangkit. Yang hadir itu bukan hantu. Yesus masih para murid nggak percaya. Lalu Yesus berkata, "Adakah kau makanan?" Lalu para murid memberikan ikan goreng dan Yesus memakannya di hadapan mereka. Ketika Yesus memakan ikan goreng, ini untuk menunjukkan Yesus hantu, untuk menunjukkan Yesus bangkit, atau menunjukkan Yesus tidak bangkit. Kalau dia itu roh lalu makan ikan goreng, maka pecel lele laris setiap malam. Pantu, pocong, gendruwo pada datangi pecel lele untuk makan ikan goreng. Ya, jadi mustahil. Yang datang di situ adalah Yesus dengan jasadnya. Dia tidak bangkit dalam rupa roh. Artinya Yesus tidak dibangkitkan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka dia tidak disalib. Atau disalib sandiwara saja. Terima kasih. Oke. Itu menurut kalian, menurut kami Bukan disalib. menurut, dengarkan dulu Bang, dengarkan. Ustaz Sugi panjang lebar berbicara itu menggunakan dalil. Apakah Anda mendengarkan? Iya, saya Mulai senang dari dia di membaca surah-surah Alkitabnya. Paulus dia paparkan. Iya, betul. Jadi jangan mengatakan menurut kami. Silakan Anda sanggah. Oke. Yesus menunjukkan keilahiannya. Jadi yang dinyatakan dalam yang ayat sebelumnya bahwa yang bangkit itu adalah roh, itu untuk manusia biasa. Bagi Tuhan itu dia bangkit dengan fisiknya.
Karena makanya kan Aduh, menyebut dia Pak, Tuhan, maaf karena Pak, dia kasih dia bangkit dong dari yang mati. referensinya. Jangan berkhotbah, Pak. Kalau kita berdiskusi dengan agama lain, harus itu adalah dalil ke dalil. Kitab Ini ke sebenarnya kitab, dia surat keceplosan, Tadi ke kan dia surat. tidak baca. Tadi Dia kan dia tidak sebenarnya baca. keceplosan. Jadi kamu mengakui Tuhanmu mati gitu. Tuhan mati. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan manusia biasa, kebangkitan itu bukan kebangkitan manusia biasa, lalu Anda mau mengatakan Tuhanmu mati. Sehingga bangkitnya dengan jasad dan ruh. Sejak kapan Tuhan itu Secara memiliki jasad dan ruh? secara Manusia dia di mati. mana itu dapat kamu Dia mati. referensi itu? Di dalam kitab kamu ada nggak buka kurung secara manusia dia turun ke bumi? Ada nggak itu? Kalau nggak ada, Pak, jangan ngomong ke kami ya. Oke, Anda bisa berbicara itu kutip di dari dalam Quranmu ya. gereja. Quran 21 ayat 91. Isa lahir oleh kuasa Roh Kudus. Coba baca dulu. Kita Apalagi Kamu hanya logikanya di mana sih ternyata orang? dituliskan juga dalam Quranmu. Dengarkan, dengarkan. Surat Quran 21 ayat 91. Coba baca. Kita nanti kita baca di Al-Quran. Kawan-kawan, orang ini dilayani aja, ini bukan level saya ya. Saya ingin ketemu level pendeta yang hafalan Bibelnya seimbang dengan saya deh. Saya mute aja, Nggak. dilanjut dengan yang lain. Nggak gini Pak Sugi, maaf Pak Sugi, sebelum pergi gini. Orang ini nggak paham ya, katanya kita menghina, padahal kamu tahu nggak, Tumpak? Di dalam Al-Quran itu, ya di dalam Al-Quran, kami umat satu-satunya selain Yahudi itu tidak mempercayain Yesus itu sebagai Tuhan, apalagi Nabi. Hanya umat Islam yang mempercayai Nabi Isa itu lahir dari perempuan suci. Bahkan ibunya ditulis berkali-kali di dalam Al-Quran. Bedanya antara Muslim dan Kristen, makanya kita berdiskusi dari dulu sampai hari ini, bahwa di kamu itu dia adalah Tuhan, di kami adalah itu seorang utusan. Sementara di dalam kitabmu sendiri, dia sudah berkata dengan mulutnya di Yohanes 17:3, hanya Bapa satu-satunya Tuhan, dan dia hanya seorang utusan. Berarti pengertian di dalam Bible itu tuh satu jalan dengan pengertian Muslim. Dia itu hanya utusan, paham nggak? Jadi jangan kamu bilang kami menghina atau membenci Yesus. Kami itu sangat sayang dengan Yesus. Makanya kami mau berbicara kepada kalian. Yang Tuhan, guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhan. Perkataanmu benar. Akulah guru dan Tuhan. Coba baca. Tuh. Aku guru dan Tuhan atau kurios, teos. Nah, junjungan ya. Bukan Tuhan. Tuhan itu kan gelar. Hah? Apa? Bukan Tuhan, menyebut Bang. Yesus Tuhan. Kalian jangan mengatakan ketika kalian sudah dapat ayatnya, kalian salah mengertikan lagi. Kita kasih ayatnya, kalian salah mengertikan. Dengarkan. Menurut Anda kurios itu apa? Menurut kembali Anda itu dulu ke kurios yang itu tadi, apa? Ya gelar. Kembali dulu di kematiannya Yesus tadi. Oke, makanya silakan Anda sanggah pernyataan yang dibawakan oleh Ustadz Sugi berdasarkan data dari Bible. Ya, kita bahas di dalam Bible dulu tentang Yesus. Ketika nanti Anda mau bertanya tentang Nabi Isa, tentu kita masuk di dalam Al-Quran. Seperti itu cara diskusi. Iya. Lanjut. Aku dulu. Ya. Yang mana menurut cerita atau menurut pemahamannya Ustadz Sugi ataupun seluruh umat Muslim bahwa Yesus itu tidak mati. Bang, izin dulu Bang. Ini bukan menurut kami. Sekali lagi ini bukan menurut kami. Ustaz Sugi itu kan membaca dari Bible sendiri yang bantah. Silakan Bang. Iya, ini kan kepercayaan umat Islam. Sementara kami umat Kristen kan kami mempercayai yang mana Yesus itu mati. Dan kalau ditanya dalilnya mana? Banyak sekali Bang. Salah satunya di Matius berapa? Matius berapa, Pak? Nggak apa-apa, kita bacakan. Bentar. Kami paham, jelas kami paham itu. Kalau di dalam Bible itu ada ini penyelipan. Kami paham. Tapi kesempatan lanjut. Silakan. Sebenarnya saya pribadi saya ketawa juga dalam hati.
ditanya dalil Yesus mati. Sementara di perjanjian baru kami semuanya menceritakan tentang Yesus. Bagaimana dia pertama mulai penyaliban, dia disiksa. Di mana Pak? Jadi jangan doktrin. Jadi gini, sebentar, biarkan dia dulu bantap bentar bang. Maksudnya gini loh. Kasih sabar dulu biar dia. Biarkan dulu. Pak Sabar. Ini Pak Sabar, maunya Anda itu bilang ini Bu referensinya ayat ini. Jadi itu enak begitu, jangan membacakan aja. Tadi kan saya sudah kasih ayatnya. Tidak ada nanti di dalam Al-Quran kita bahas bang. Jadi jangan kalian menyangkal di Quranmu sendiri. Ketika pembahasan ini di dalam Bible sudah selesai, seperti itu. Ada itu. Ya. Tidak ada, Anda mimpi, tidak ada Isa mati di dalam Al-Quran. Oke, saya jawab ya, saya jawab mengenai ayat itu. Oke, Tumpak, dengarkan baik-baik, dengarkan. Ini gawatnya kalau kita memahami, bentar bang. Ini gawatnya ketika kita memahami Al-Quran hanya modal terjemah sehingga tidak ngerti apa maksud ayat itu. Bentar, ya. Ayat itu tidak ada kaitannya dengan penyalipan. Di situ dikatakan wasalamun alayya wa yauma umittu wa yauma wulidtu wa yauma amuttu wa yauma ub'atsu hayya. Di situ dikatakan umittu itu dalam bahasa Arabnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya kejadian yang akan datang. Wa yauma ab'atsu hayya. Jadi ayat itu mengatakan bahwa dia itu nanti akan mati setelah kedatangan kedua, sesuai dengan hadis mengatakan bahwa Isa itu nanti setelah menikah kedatangan kedua dia akan mati, dia akan hidup selama 40 tahun. Kamu ngerti bahasa Arab? Bentar. Kamu ngerti bahasa Arab enggak? Dengarkan dulu Tatsuki, adik. Kamu ngerti bahasa Arab enggak? Kalau ngerti ayo kita uji pakai bahasa Arab itu. Gimana? Oke, baca. Ayo. Dengar. Surat Quran 19 ayat 33. Isa lahir, mati dan hidupkan kembali. Ini kapan kejadiannya? Isa makanya dikatakan ketika yauma wulidtu itu fi'ilnya fi'il mahdi. Ya. Wa yauma wulidtu itu sudah terjadi. Tetapi ketika wa yauma amutu, ketika ada alif nanti di akhir kata itu ada dhammah, maka dia hukumnya adalah fi'il mudhari'. Itu berbicara di masa akan datang. Tanya Bang Budi ini. Saya nggak ngarang, nggak boleh ngarang. Betul. Kamu nggak ngerti bahasa Arab, menertawakan orang yang ngerti, lucu kan? Itu. Ya, intinya Pak Ustadz tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Tertawa di dalam kepedihan jadinya kamu nanti. Kita bahas di sini tentang penyaliban Pak. Bacakannya tidak ada hubungannya penyaliban. Ustadz Sugi itu 1000%. Jadi jangan menyangkal Isa itu tidak mati. Jangan menyangkal 1000% Isa itu tidak mati. benar. Diserupakanlah, diapalah. Wassalamu alaikum ulidasu. Sudah tidak usah baca bahasa Arab di sini, bahasa Indonesia saja. Dia termakan dogma itu, Ustaz. Nah, saya bacakan lagi ya. Ini masalah bahasa Arab. Kita akhirnya jadi Saya bacakan lagi. Ini masalah bahasa Arab. Anda mengatakan di situ itu seakan-akan Nabi Isa alaihissalam itu mati tersalib. Tidak ada hubungannya. Ini saya bacakan lagi. Ini masalah bahasa Arab. Bahasa yang kalian agungkan itu. Ini ya masalah bahasa Arab. Jangan kemana-mana. Silakan Anda baca pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ustaz Sugi. Ya, Oten dengerin dulu. Wassalamu dan keselamatanlah, sejahteralah, selamat dan sejahteralah atasku. Dengerin itu. Wa alayya yauma wulu, di mana pada waktu saya dilahir. Ya. Dengerin itu, dilahirkan wulidsu itu arti wali dan lahir. Wa yauma amutu, dan pada saat aku akan dimatikan. Wa yauma ub'atsu, dan pada saat aku akan, ingat kata saya, akan dibangkitkan. Jadi mudhari'.
Dor. Jawabannya meong. Ya, itu aja. Berak kamu di atas. Ini betul ada teman saya di pesantren. Udahlah. Kalau mau debat itu ya ilmu sedikit lah bos. Kalau mau berdebat itu berilmu, jangan cuma modal dengkul, memalukan, benar-benar memalukan ya. Sekarang ini masalah bahasa Arabmu itu ya. Dengar masalah bahasa Arabmu itu. Ya. Bahasa Arab. Oke, dengar. Bang, dengarkan teman-teman kontennya. Apakah Bang Dalbo bisa dicarikan lawan yang seimbang nggak dengan saya? Ini nggak seimbang sama saya, ini diturunin aja coba. Saya carikan yang seimbang selevel gitu kayak Isra Soro kayak siapa gitu.